Ibu melihat di Lampung Selatan ini anak-anak yang kena stunting agak banyak gitu, atau mungkin gimana Bu? Oh, iya. Awalnya Ibu terpikir begitu? Di dalam gerakan swasembada gizi, Lampung Selatan ini dalam melakukan gerakannya itu melakukan 5 layanan. Ini pemberdayaan kepada semua rumah tangga, keluarga-keluarga agar memanfaatkan lahan pekarangannya untuk pemenuhan gizi mandiri dan kelanjutan. Kalau tidak ada dukungan, dukungannya cuma pemerintah saja, ini tidak akan bisa benar-benar maksimal terlaksana di semua keluarga, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa dalam Merilis Corner. Kali ini tim Merilis IDTV sedang berada di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Sekretariat Program Swasembada Gizi. Saya bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan. Beliau juga adalah tim penurunan stunting, percepatan penurunan stunting serta Duta Swasembada Gizi. Selain itu juga beliau menjabat ada 15 organisasi lain yang diketuai oleh beliau, dan hari ini tapi kita pengen fokusnya lebih kepada penurunan stunting, bagaimana mencetak sumber daya manusia masa depan yang unggul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, saya bersama dengan Ibu Hajah Winarni Nanang Ermanto. Pemirsa, Ibu makasih loh waktunya. Ya, sama-sama. Sudah menyiapkan waktu untuk ngobrol bersama Rilis ID. Ibu, beberapa waktu lalu Ibu pernah menjadi pembicara ya Bu, diminta menjadi pembicara oleh Bappenas tentang keterkaitannya dengan stunting itu sebagai pembicara tingkat nasional. Kita sih sebagai warga Lampung sangat bangga ada perwakilan dari Ibu di Lampung ini yang hadir di situ. Tidak lama setelah itu Lampung Selatan mendapatkan juara pertama percepatan penurunan stunting. Ini luar biasa. Apa Bu hal awal yang Ibu lakukan? Ya, di sini memang yang bagaimana saya ketika launching gerakan swasembada gizi dalam rangka Kabupaten Lampung Selatan untuk menuntaskan stunting, itu saya ditugaskan untuk menjadi Duta Swasembada Gizi. Yang mana apa yang saya lakukan itu terkait tugas saya selaku Duta Swasembada Gizi, yaitu salah satunya bagaimana mengkampanyekan, mensosialisasikan gerakan swasembada gizi ini dari semua kalangan, dan juga tugas saya sebagai Duta Swasembada Gizi bagaimana mengkonsolidasi, mengedukasi, mengadvokasi dari semua tingkatan untuk mensosialisasikan gerakan swasembada gizi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Tugas saya menyampaikan gerakan yang akan dilakukan oleh Lampung Selatan untuk dalam hal penuntasan stunting kala itu ya di tahun 2019. Apakah saat Ibu melihat di Lampung Selatan ini anak-anak yang kena stunting agak banyak gitu, atau mungkin gimana Bu? Awalnya Ibu terpikir begitu? Ya, karena kalau saya tugas ya Bu Nopi waktu itu memang Lampung Selatan dalam keadaan dinyatakan oleh pemerintah pusat itu stuntingnya masih tinggi, yaitu 30% ya di 2018. Maka ketika 2019 launching deklarasi ODF, kami juga serta-merta hari itu juga meluncing gerakan swasembada gizi untuk keberlanjutan gerakan swasembada WC yang kami lakukan, dan berhasil untuk ODF dengan cepat. Dimulai dari ODF itu ya. Jadi setelah itu di launching tahun 2019 ya ODF itu, jadi masyarakat mereka mau lakukan pola hidup sehat dari situ ya mungkin ya. Ya, dengan apa yang pemerintah Lampung Selatan mengajak semuanya dalam gerakan swasembada gizi, kebersamaan, gotong royong semua pihak, semua lintas OPD, lintas organisasi, elemen lembaga masyarakat, dan seluruh masyarakat diajak bergerak dalam hal pencegahan stunting. Ibu, ada kendala nggak Bu dalam perjalanan Ibu dalam program untuk pencegahan dan penurunan stunting di Lampung Selatan? Apakah memberikan edukasi kepada para orang tua, khususnya para ibu, itu ada tantangan tersendiri nggak Bu, supaya mereka merubah pola hidup jadi pola hidup sehat, makan sehat, dan lain-lain? Gimana Bu? Setiap apapun yang dilakukan pasti ada tantangannya Mbak Nopi ya. Termasuk gerakan swasembada gizi yang kami lakukan dalam hal pencegahan stunting pasti ada tantangannya. Bagaimana tadinya masyarakat yang belum paham harus paham. Nah, disinilah di dalam gerakan swasembada gizi
Lampung Selatan ini dalam melakukan gerakannya itu melakukan 5 layanan. Oke. Layanan yang pertama adalah layanan KIA, layanan yang kedua layanan konseling gizi, yang ketiga sanitasi dan air bersih, yang keempat layanan PAUD, yang kelima layanan sosial. Kenapa kami melakukan 5 layanan tersebut secara bersama-sama gotong royong di semua kalangan? Dan karena memang faktornya stunting itu banyak banget. Iya, pendidikan banyak ya, faktornya kesehatan, kemiskinan, banyak sekali faktornya. Faktor ekonomi ekonomi semua. Itulah penyebab stunting. Maka kami di tahun 2019 itu melaksanakan gerakan swasembada gizi itu agar semua pihak, semua lintas sektor bisa bersama-sama untuk bergotong royong, bergerak bersama juga masyarakat bisa untuk pencegahan stunting, agar memang target kami itu di tahun 2024 itu di bawah 5%. Tahun 2024 di bawah 5%. Ya, kala itu dalam melakukan edukasi, ini kami melaksanakan dalam melakukan 5 layanan swasembada gizi tadi, kami mempunyai strategi komunikasi. Bagaimana 5 layanan ini bisa benar-benar dipahami oleh semuanya, digerakkan oleh semuanya, tentunya kami harus mempunyai strategi. Nah, strategi komunikasi yang kami lakukan agar semua pihak ini komunikasinya erat ya, bisa ini. Strategi yang pertama yang kami lakukan adalah memahami dan sadar. Nah, itulah tugas saya selaku Duta Swasembada Gizi, bagaimana memberikan pemahaman kepada semua pihak, semua kalangan ya, dan masyarakat untuk diajak bergerak, tentunya harus memberikan sosialisasi dan pemahaman. Ketika memahami dan sadar, pasti enak dong diajak jalan. Harus sadar dulu emang ya. Yang strategi komunikasi yang kedua adalah pemenuhan gizi mandiri dan berkelanjutan. Nah, disinilah yang namanya kandang, kolam, dan kebun di semua keluarga, cita-cita kami harus ada. Gitu. Walaupun tadinya tidak semua tahu bahwa itu hal yang sangat penting. Dengan gerakan swasembada gizi, dengan di strategi komunikasi yang kedua yaitu pemenuhan gizi mandiri dan berkelanjutan, itu memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu mulai melihat bahwa di sekitar rumah, khususnya di Indonesia ya, ini banyak sekali yang bisa diberdayakan untuk bagaimana memenuhi gizinya secara berkelanjutan. Tidak sadar ya, kayak halaman rumah tadinya tidak sadar ya. Memang gerakan ini sudah banyak dilakukan oleh semua organisasi, termasuk keterkaitan dengan saya PKK. Tugas saya selaku ketua PKK itu kan ada di Pokja 3 itu yang namanya hatinya PKK. Tetapi kan termasuk juga tugas di saya selaku ketua PKK itu adalah bagaimana memberdayakan keluarga akan menjadi keluarga yang sejahtera. Nah, pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK. Nah, disinilah tetapi belum masif ya. Maka di gerakan swasembada gizi ini juga bisa mendukung. Makanya ketika saya ditugaskan untuk menjadi Duta Swasembada Gizi, saya terima karena ini semua tugas yang saya lakukan terkait dengan tugas saya sebagai ketua tim penggerak PKK. Nyambung sekali ya. Hatinya PKK dengan pemenuhan gizi mandiri dan berkelanjutan. Ini pemberdayaan kepada semua rumah tangga, keluarga-keluarga agar memanfaatkan lahan pekarangannya untuk pemenuhan gizi mandiri dan berkelanjutan. Nah, disinilah peran pemerintah untuk bagaimana mengajak bersinergi dengan semua pihak untuk bisa benar-benar di seluruh keluarga yang ada di Lampung Selatan ini bisa memanfaatkan pekarangannya di rumahnya untuk bagaimana memenuhi gizi mandiri dan berkelanjutan. Jadi PKK punya program selanjutnya juga. Mbak Nopi, ada strategi komunikasi yang ketiga. Kan ada 4 ya. Yang tadi memahami dan sadar, pemenuhan gizi mandiri dan berkelanjutan, terus bergotong royong, mendukung dan gotong royong. Tentunya semua yang tadi saya sampaikan harus mendukung dan gotong royong. Kayak mana kalau pemanfaatan pekarangan salah satu strategi komunikasi kami. Kalau tidak ada dukungan, dukungannya cuma pemerintah saja, ini tidak akan bisa benar-benar maksimal terlaksana di semua keluarga. Karena keluarga kan banyak
keluarga di Lampung Selatan ini banyak yang harus mendapatkan bantuan atau mendapatkan edukasi untuk bagaimana mereka melakukan halaman pekarangannya bisa benar-benar untuk pengembangan gizi mandiri dan kelanjutan untuk rumah tangganya. Itu harus ada gerakan mendukung dan gotong royong. Nah, dukungan ini harus gotong royong. Kalau pemerintah sendiri tidak akan mungkin bisa tercapai. Yang terakhir adalah strategi komunikasinya. Yang terakhir mempersiapkan kader hebat dan militan. Nah, bagaimana apa yang kami lakukan gerakan ini bisa masif ke semua keluarga itu harus membutuhkan kader-kader, kepanjangan-kepanjangan tangan yang bisa menyentuh sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah, yang menyentuh sampai ke tingkat keluarga itu butuh yang namanya kader. Nah, kader ini Mbak Nopi memang dari dulu kader itu ada, tapi seperti apa kader kita ini disiapkan untuk menjadi kader yang hebat dan militan. Tentunya kader-kader kita ini harus selalu diberikan peningkatan kapasitas, diperhatikan kesejahteraannya, karena ketika mereka update terus ilmu-ilmunya, ya kapasitasnya ditingkatkan, diberikan penyuluhan, pembinaan, pelatihan, dan kesejahteraannya diperhatikan, insya Allah ketika diberikan tugas mereka akan maksimal melakukan tugasnya dengan senang hati ya, dengan senang hati. Ya, selama ini kader yang namanya kader itu adalah sudah mempunyai dasar ketulus ikhlasan dan kerelaan, ya, itu harus pengabdiannya. Itu ya, nah, iya, kalau enggak nggak mau jadi kader. Iya, cobalah kita betul. lihat. Kalau tidak mempunyai jiwa yang ikhlas, pengen mengabdi, pengen paham, pengen tahu, ya, pengen membantu pembangunan, ya, seperti apa dirinya bisa untuk bermanfaat untuk bangsa, itu tidak mungkin. Kalau tidak punya dasar itu tidak mungkin untuk bisa aku jadi kader aja deh gitu, karena memang dari awal udah dikasih tahu kalau kader itu nggak ada gajinya loh. Nah disinilah kalau kader kita cuma dikasih tugas tanpa diberikan harus begini harus begitu ke sana ini, tanpa diberikan peningkatan kapasitas dan tanpa diberikan kesejahteraan yang memang bisa untuk memberikan atau penghargaan, ya, kalau mereka seperti apa penghargaan untuk para kader. Makanya nanti Lampung Selatan ini kedepannya ada yang namanya konferensi kader. Oh, konferensi kader. Saya selaku ketua tim penggerak PKK sebagai dan banyak tugas saya di semua organisasi yang ditugaskan oleh pemerintah daerah kepada saya. Ini di dalam saya melakukan tugas saya itu semua organisasi ternyata banyak kader yang di bawahnya. Nah, ini makanya saya sampaikan kepada pemerintah daerah juga di sekretariat ini, tolong sih saya pengen loh konferensi kader untuk penghargaan kepada mereka. Nah, inilah strategi komunikasi yang keempat untuk bagaimana kader-kader yang hebat dan militan harus dibentuk agar apa yang kita lakukan bisa benar-benar tersampaikan ke seluruh tingkatan pelosok, ya. Baik, sampai ke tingkat keluarga Mbak Nopi. Keluarga yang paling bawah ya, Bu, ya. Karena itu memang target kita ya. Karena ketika keluarga ini sudah sehat, paham, terus melakukan sehat, sejahtera, insya Allah. Ya, negara maju. Keluarga. Gitu. Targetnya ke situ ya. Kita break dulu ya, Bu. Pemirsa, masih bersama Ibu Hajah Winarni Nanang Ermanto. Kita akan lanjutkan kembali sesi kedua setelah jeda iklan berikut ini. Angka stunting itu yang tadinya 30% di tahun 2019, tahun 2023 ini tinggal. Yang namanya stunting ini nggak kita terus, udah turun, besok aman, tidak. Zero stunting. Kalau orang bilang, itu nanti terlalu, enggak, kami itu hanya penyemangat. Emang nggak mungkin, kalau nol banget tuh nggak mungkin. Harus turun, harus turun, jangan sampai naik. Nah, ini perlu yang namanya upaya kebersamaan tadi ditingkatkan untuk menggerakkan inovasi yang ada. Semua elemen tanpa masyarakat digerakkan, harus terlibat. Semuanya inovasi di atas kertas. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Rilis Corner. Saya masih bersama Ibu Hajah Winarni Nanang Ermanto dalam program kita dengan tema percepatan penurunan dan pencegahan stunting, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Ya,
Ibu, apakah setiap daerah itu dapat tugas atau mandat ya Bu ya untuk terkait dengan pencegahan dan penurunan stunting ini Bu? Ya, Mbak Nopi. Jadi semua daerah, provinsi, kabupaten, kota itu harus melakukan dalam konvergensi penurunan stunting, harus melaksanakan yang namanya 8 aksi konvergensi penurunan 8 stunting. aksi, oke. Tetapi di semua daerah juga diberikan kebebasan untuk bagaimana melakukan gerakan-gerakan inovasi, karena memang ada tuntutan percepatan untuk bagaimana suatu daerah itu turun stuntingnya itu lebih cepat, karena secepat mungkin lah gitu cepat ya. mungkin ya. Nah, Lampung Selatan untuk itu semua melakukan gerakan yang swasembada gizi tadi. Nah, alhamdulillah apa yang kami lakukan dari tahun 2019 sejak launchingnya di bulan November 2019 launching gerakan swasembada gizi sampai sekarang angka stunting itu yang tadinya 30% di tahun 2019 tahun 2023 ini tinggal 9,9%. 2022 Luar biasa ya. Sementara Iya. target dari pusat sendiri berapa tuh? Berapa persen? harus di bawah 14%. Kita udah di bawah 14% tuh kalau gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, Dan oke. ini menjadi tantangan juga ya, menjadi tugas berat bagi kami untuk bagaimana kami harus lebih masif lagi gerakannya untuk gerakan swasembada gizi ini. Iya. Kami harus lebih kuat lagi, meningkatkan lagi apa yang kami lakukan untuk bagaimana tidak terjadi peningkatan kembali. Iya. Karena Mbak Nopi Itu yang masih sangat namanya mungkin itu ya? stunting ini masih Mbak Nopi. Jadi yang namanya stunting ini nggak kita terus udah turun besok Aman gitu. aman tidak. Ini akan menjadi PR dan momok ya di semua daerah. Oke. Termasuk Lampung Selatan. Ketika ini 9,9% satu digit ya. Iya. Bukan terus menjadi kami lengah, malah ini menjadi apa ya, Tantangan was-was sendiri kami ya. untuk bagaimana meningkatkan apa yang kami lakukan agar stunting ini tidak naik kembali ya. Karena stunting ini bisa terjadi di mana-mana. Kenapa makanya sejak Perpres 7221 diterbitkan untuk pencegahan stunting ini dibentuk yang namanya tim pendamping keluarga atau TPK yang unsurnya dari kesehatan yaitu bidan, dari tim kader PKK dan kader KB. Ini di tingkat desa. Setiap satu Desa? tim pendamping keluarga, setiap satu tim 3 orang ini mendampingi 150 sampai 200 keluarga. Oh gitu. Nah, inilah yang bagaimana pemerintah juga ya dari pusat itu sudah memberikan amanah untuk bagaimana tim tim pendamping keluarga ini dibentuk agar bisa memantau keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Nah, di sini jadi terjun langsung ke keluarga itu. Jadi Bu Nopi, tadinya yang namanya penuntasan stunting itu hanya di intervensi dari 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari 0 bulan baru hamil ya, dalam kandungan, 0 bulan dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Tetapi sejak Perpres 7221 itu intervensi stunting itu dari hulu, yaitu 8.000 HPK sejak hulu. Namanya sejak hulu ini dari sebelum calon pengantin. Bahkan dari jadi gadis ya gitu ya. Dari gadis. Makanya sekarang remaja putri, kalau Bu Nopi punya remaja anak punya remaja putri ya. Dari 12 tahun saja sudah harus diedukasi untuk konsumsi tablet tambah darah. 1 minggu 1 tablet. Nah, gitu ya. Kalau itu udah sangat ada kaitannya dengan itu ada ya, Bu? kaitannya karena ini untuk tujuannya untuk pencegahan anemia ibu yang nantinya melahirkan. Karena banyak sekali angka ibu kematian ibu melahirkan disebabkan oleh anemia. Nah, di sini juga yang jadi PR kami semua bagaimana di semua keluarga itu ketika ada remaja putrinya, ada ibu hamilnya, ada balitanya yang putus sekolah, ada. Nah, sinilah yang menjadi target kami bagaimana tim pendamping keluarga ini termasuk kader juga ya. Ini yang harus benar-benar bisa memberikan laporan-laporan yang memang ke tingkat desa ya, sekretariat
desa untuk pencegahan stunting, sekretariat swasembada gizi di tingkat desa lapor ke tingkat kecamatan di sekretariat swasembada gizi tingkat kecamatan dan bisa nyampe ke kabupaten. Nah, ini karena kalau tidak diketahui nanti takutnya ini tiba-tiba meledak lagi, naik lagi, jangan sampai. Makanya target kami, apa yang kami lakukan ini harus kami lanjutkan. Bagaimana Lampung Selatan melanjutkan gerakan swasembada gizi, yaitu dengan suatu inovasi proyek cetak generasi unggul Lampung Selatan. Proyek cetak generasi Lampung Selatan. Nah, yaitu bagaimana payungnya, bagaimana mempersiapkan SDM, bagaimana mempersiapkan generasi ke depan untuk mendukung Indonesia Emas. 2045. Oh, 2045. Tentunya Lampung Selatan harus mempersembahkan generasi unggul dong untuk Indonesia. Makanya sudah dari gadis itu sudah diantisipasi makanannya semuanya. Jangan pas udah hamil aja gitu ya. Makanya kami harus lakukan itu semua. Tim pendamping keluarga harus benar-benar diperhatikan karena tugas mereka memang harus ke keluarga-keluarga, bagaimana memberikan bekerja sama dengan semua kader, termasuk kader Posyandu, termasuk kader-kader yang ada di tingkat desa ya, kader pembangunan manusia, kader-kader yang lainnya harus bekerja sama dengan PKH, dengan semuanya harus bekerja sama. Nah, disinilah bagaimana yang tadi kader hebat dan militan ya, TPK-nya memang harus bagaimana ini yang kami lakukan agar angka stunting ini nantinya turun ya. Nah, kalau bisa habis ya Bu ya? Habis. Target kami memang zero stunting. Tapi kapan itu Bu? Tahun berapa targetnya? 2045. 2045 zero stunting itu ya hanya semangat ya. Kalau mau zero, nol banget itu nggak mungkin ya. Tapi yang namanya seminimal penyemangat itu kan harus zero stunting. Kalau orang bilang itu nanti terlalu enggak, kami itu hanya penyemangat. Emang nggak mungkin kalau nol banget tuh nggak mungkin. Pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau sudah di bawah 5% atau sampai 2% itu sudah sangat SSGI itu luar biasa. Di bawah 5% aja kalau itu SSGI itu luar biasa. Ya. Tahun ini aja sudah 90,8%, itu sudah di bawah target nasional 14%. Insya Allah semakin menurun. Insya Allah. Tapi kalau gerakan ini nggak berlanjut, nggak lagi inovasi-inovasi yang lain kami lakukan, makanya nggak boleh stop ya Bu? Nggak boleh stop, makanya ada aja yang kami lakukan. Termasuk dalam proyek cetak generasi unggul Lampung Selatan ini ada gerakan swasembada sekolah. Karena faktor pendidikan ini juga adalah faktor berpengaruh kepada terjadinya stunting. Ketika orang tuanya kurang memahami pola asuh anak dan remaja karena pendidikan yang sangat rendah dan tanpa bimbingan dari kita semua untuk mereka meningkatkan pendidikannya agar taraf hidup mereka meningkat. Karena untuk meningkatkan taraf hidup di Indonesia ini dalam bekerja, dalam hal apapun, kualifikasi pendidikan itu masih dijadikan hal yang utama kan. Makanya syarat utamanya kami dengan gerakan swasembada sekolah memastikan bagaimana anak-anak di Lampung Selatan ini tidak putus sekolah. Yang putus sekolah bisa melanjutkan ke apa namanya programnya itu? Ada programnya ya kayaknya? Iya, PKBM. Iya, itu paket C, kejar paket, nah itu paket C, paket B, itu yang harus benar-benar. Dan ini kenapa kok ini kan memang dari dulu sudah ada. Kok dadak pakai gerakan swasembada sekolah? Memang Mbak Nopi, dari zaman kita kecil yang kejar paket itu ada. Tapi perlu dipahami, ketika tidak ada gerakan yang dilakukan seperti kami di Lampung Selatan dengan gerakan swasembada sekolah, masyarakat itu ternyata banyak yang tidak paham. Untuk sekolah kejar paket itu di mana sih? Bagaimana caranya sih? Daftarnya nengendi? Nah, daftarnya di mana? Itu kadang masyarakat nggak ngerti. Nggak tahu, ternyata ketika kami melakukan gerakan swasembada sekolah, itu semua terlihat. Responnya bagus. Responnya bagus. Iya Bu, kami pengen sekolah loh Bu, yang putus sekolah. Dan putus sekolah ini banyak faktornya loh. Ada yang memang bandel, ada yang memang nggak mampu, ada yang macam-macam ya. Nah, ketika kami melakukan gerakan swasembada sekolah, terlihat semua dan alhamdulillah sekarang dengan gerakan swasembada sekolah semua bergerak di setiap kegiatan besar apapun di tingkat desa yang dilakukan semua pihak, baik OPD, baik
pelaku usaha, pasti ada yang namanya tempat untuk bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat dan tempat mendaftar untuk kejar paket. Oh gitu. Nah jadi jadi memudahkan ya buat jadi mereka. Pemerintah desa juga ditugaskan oleh Pemda Lamsel untuk bagaimana mendata di semua desa jumlah berapa anak yang putus sekolah. Dengan kenapa ya? Keterangan kenapa kok putus sekolah, kan macam-macam tadi ya. Itu bebas nggak Bu biayanya Bu? Bebas gratis. Ya? Oh iya kan? Oh sayang banget kalau masyarakat kan kalau selama memanfaatkan ini Mbak Nopi memang ada kejar paket dari zaman dulu, tapi yang sekolah itu rata-rata yang mau nyalon dewan aja deh. yang ada perlu yang mau nyalon kades aja deh. Iya. Tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang, apalagi anak-anak yang memang tujuannya pemerintah pusat itu bagaimana SKB, PKBM di semua daerah itu terus diberikan prasarana yang memang untuk menggali potensi anak-anak di seluruh Indonesia yang ada di daerah, ternyata tidak dimanfaatkan. Tapi dengan gerakan swasembada sekolah, insya Allah Mbak Nopi, karena sekarang yang namanya mulai paham, anak harus sekolah, kualifikasi pendidikan menentukan untuk peningkatan taraf bekerja, taraf hidupnya, ya kan? Nah disinilah kami bergerak. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang paham, anaknya udah pada sekolah. Nah ini juga akan mengurangi kriminalitas loh. Iya, ya kan? Di desa kalau banyak yang nggak sekolah, nganggur tongkrong nganggur, isinya cuma nanti bisa kriminal. Negatif. Nah itu yang memang juga banyak sekali faktor yang bisa untuk kita faktor negatif yang bisa kita cegah ya ketika gerakan swasembada sekolah yang dilakukan dan anak putus sekolah bisa tersalurkan. Dan ternyata ketika mereka tersalurkan masuk ke tempat-tempat pendidikan seperti PKBM, SKB. Nah itu mereka ternyata potensi-potensi yang ada di mereka itu keluar. Ada yang bisa bengkel, ada yang olahraga, ada yang punya seni, ada yang punya keterampilan. Ternyata luar biasa. Memang harus difasilitasi supaya ketahuan. Nah itu juga tujuannya mempersiapkan generasi. Iya betul. Ya, termasuk ada lagi gerakan swasembada Rumah Layak Huni di Lampung Selatan dan proyek dalam inovasi proyek cetak generasi unggul Lampung Selatan ini ada gerakan yang namanya swasembada Rumah Layak Huni. Nah disinilah gagasan Pak Nanang Ermanto swasembada Rumah Layak Huni ini untuk bagaimana masyarakat ini yang rumahnya tidak layak huni bisa mendapatkan rumah layak huni untuk bagaimana kalau kata Pak Nanang kayak mana mau sehat kalau rumahnya aja nggak sehat nggak layak huni nggak sehat nanti ya malah penyakit omonginnya gitu berawal dari rumah memang rumah dan di sini mudah-mudahan dengan kebersamaan kami gotong royong semua pihak termasuk pelaku usaha mulai sama Pak Nanang mulai ayo berapa yang bisa disumbangkan untuk warganya masih ada loh 3.000 rumah yang darurat, yang tidak layak huni. Kalau yang sama yang nggak darurat, yang masih bisa setahun 2 tahun dibantu untuk layak huni, ada 9.000 loh. Ayo sama-sama kita bareng-bareng untuk mempercepat bagaimana masyarakat kita ini mendapatkan secepatnya rumah layak huni. Kalau nunggu APBD, APBN aja kan lama Mbak Nopi. Makanya dengan gerakan swasembada rumah layak huni ini banyak yang bersuasembada, termasuk organisasi PKK, DWP, pelaku usaha semua sama Pak Bupati, Pak Nanang Ermanto itu ditugaskan untuk ayo swadaya dong, lihat kalau rumahmu ditukar sama rumahnya yang tidak layak huni mau nggak gitu. Akhirnya ayo gitu. Alhamdulillah ketika ada rumah yang roboh langsung. Ketika ada yang memang udah parah banget harus cepat ditangani supaya tidak roboh. Takutnya kalau roboh malah ada korban. Kan kita juga yang susah. Yang repot kita juga. Nah, itu juga untuk bagaimana tujuannya mempersiapkan generasi unggul. Termasuk ada lagi gerakan swasembada karbon. Ya, itu Lampung Selatan juga mendukung untuk bagaimana dukungannya untuk tentang iklim ya. Iklim ini banyak kaitannya loh, di bencana, di pertanian,
terus apa namanya kehidupan masyarakat ini sangat mendukung sekali, sangat berpengaruh sekali yang namanya iklim. Nah, gerakan swasembada karbon tanpa bebas karbon ini juga akan dilakukan. Kalau ini baru mulai ya, baru mulai ya. Nanti kalau udah ada capaiannya kita ngobrol lagi ya, Bu. Ngobrol lagi karena ini tujuannya memang semuanya terkait dengan tujuan Lampung Selatan, bagaimana mempersiapkan generasi unggul dari Lampung Selatan untuk Indonesia maju, yaitu proyek cetak generasi unggul Lampung Selatan. Karena anak-anak di Lampung Selatan ini adalah tanggung jawab kami bersama. Tugas kami bersama untuk mempersiapkan mereka, anak-anak Lampung Selatan, menjadi generasi yang unggul, yang berdaya saing, dan tentunya berkualitas, dan tentunya berkepribadian Indonesia. Luar biasa sekali ini, luar biasa sekali. Kalau di sini anakmu, anakku, anak kita semua. Oh gitu ya. Jadi dari rumahnya, dari kesehatannya, dari kesehatan anak-anaknya, juga kesehatan lingkungannya. Semuanya harus diperhatikan. Nah, ini harus bergerak semua. Segitunya ya Ibu mikirin semua anak yang di Lampung Selatan ini ya Bu ya. Gimana supaya tapi kalau Ibu Winaria memikirkan sendiri tidak bisa. Jadi banyak dukungan, harus semua diajak. Didukung oleh semua elemen masyarakat. Saya mengajak semuanya. Ibu makanya dengan bahasa anakmu, anakku, anak kita semua loh. Kalau anakku aja, ya aku sendiri yang kerja. Kalau udah begitu slogannya, jadi kan semua merasa memiliki semua gitu ya Bu. Dan baik, ini untuk kita persembahkan kepada bangsa loh. Ini sebenarnya kalau bisa sih nggak usah tahun 2045 ya Bu ya. Sebelum 2045 pun kalau bisa sudah kelihatan ini hasil unggulan generasi dari tapi tujuannya memang ke situ ya Mbak. Juga untuk mendukung pemerintah dalam rangka bagaimana di tahun 2030 yang namanya ada bonus demografi, penduduk Indonesia ini kan harus banyak yang produktif. Dari usia 15 tahun sampai 65 itu 65 tahun itu harus produktif loh Mbak Novi. Jadi produktif ya. Jadi kalau kita sekarang kalau sekarang kayak saya ya, ini udah tahun 2030 itu kan ada bonus demografi. Berarti usianya kita ini udah 60-an ke atas nih. Harus sehat. Harus produktif. Harus produktif ya. Bagaimana mempersiapkannya itu semua dari jadi yang usia. Berarti kan nggak cuma anak-anak doang yang harus sehat, kita pun harus sehat juga harus diperhatikan. Jadi semua insya Allah dengan gerakan-gerakan yang kami lakukan termasuk gerakan Rumah Layak Huni karena di dalamnya juga ada lansia ya, lansia harus sehat dan terus saya selaku Ketua Yayasan Jantung Indonesia juga terus bergerak mengajak semuanya untuk hidup sehat ya. Menyadari bahwa kesehatan itu murah loh. Dengan olahraga, dengan makanan yang sehat, bergizi dan seimbang ya, dengan menghindari asap rokok, teratur berolahraga, mengelola stres, dengan atasi tekanan darah dan dengan cara cek kesehatan secara rutin di puskesmas. Dan ini juga yang jadi PR saya ketika kemarin saya turun cek kesehatan ya Bu. Kalau cek itu bayar Bunda, kalau ada Bunda yang nggak bayar, saya terus minta saya mohon kepada Pemda ya, bagaimana untuk cek kesehatan di masyarakat khususnya gratis. Bisa gratis. Seperti apa coba diupayakan? Apakah BPJS atau seperti apalah? Kalau kita kan nggak paham ya, tapi mudah-mudahan Dinas Kesehatan bisa menanggulangi itu semua supaya ketika Posbindu atau cek-cek kesehatan yang akan dilakukan oleh masyarakat itu benar-benar gratis. Jadi masyarakatnya juga mau gitu loh. Kalau yang punya ya nggak apa-apa bayar. Tapi kalau yang memang nggak mampu ya gratis deh ceknya. Kalau memang suruh 3 bulan sekali ya gratis. Jadi masyarakat ini yang memang udah lansia cek kesehatan rajin gitu loh. Disuruh rajin tapi bayar. Jadi nggak mampu, nggak berangkat dong. Nah inilah yang juga menjadi tantangan kita, Novi, bagaimana semua masyarakat yang masih jadi tantangan kita untuk benar-benar dipikirkan, dicari solusinya, supaya apa yang kita lakukan untuk bagaimana mendukung bonus demografi penduduk Lampung Selatan ini dari usia 15 sampai 65 itu tetap produktif, itu bisa kita persiapkan dari sekarang.
Semoga tercapai semuanya ya Ibu. Terima Amin, kasih amin. banyak obrolannya. Amin, Jadi ya Rabbal Alamin. pemirsa tadi telah disampaikan secara panjang lebar oleh Ibu Hajah Winarni ini bagaimana Lampung Selatan ini ingin menciptakan, mencetak generasi unggul tahun 2045 dari Lampung Selatan untuk Indonesia. Dan itu sudah dimulai dari jauh hari loh. Jadi dari tahun 2019 kita sudah mencapai, ada capaian prestasi penurunan tingkat stunting di Lampung Selatan. Tahun ini sudah tinggal 9,8. Sementara target nasionalnya ada 14, jauh dong di bawah target ya. Mudah-mudahan. Tapi nggak boleh lengah itu Mbak Novi. Makanya tapi itu waspada. kami terus berinovasi ya Iya. dengan proyek cetak generasi Lampung Selatan tadi. Kami terus bergerak bagaimana momo ini tidak terjadi ya, Iya. naik lagi. Ini Iya. kami berupaya bagaimana terus turun walaupun target kami di bawah 5% dan itu kalau tidak tercapai pun harus turun, jangan sampai naik. Nah ini perlu yang namanya upaya kebersamaan tadi ditingkatkan untuk menggerakkan inovasi yang ada. Semua elemen tanpa masyarakat harus digerakkan terlibat. Semuanya inovasi di atas kertas. Iya, cuma kalau teori bergerak, aja ya. insya Allah. Dan gerakan itu perlu semuanya untuk memahami. Iya. Ya, itu tadi strategi komunikasi. Oke, sip. Mudah-mudahan sukses ya Ibu. Amin. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Amin. Pengen tahu Sama-sama. juga nanti capaian dari yang nanti lain-lainnya bisa tadi dilanjut sampai- ya, Iya, Bu, di seperti episode apa berikutnya. gerakan yang kami lakukan. Betul. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah Motivasi, persembahan iya. ya kami dari Lampung Selatan untuk Indonesia dan Indonesia. bisa menjadi juga motivasi yang lainnya. Amin, amin. Terima kasih Bu waktunya. Salam buat Bapak ya Ibu. Iya. Lain waktu kita ketemu lagi Iya, ya. amin. Pemirsa, demikianlah program kami Release Corner untuk kali ini dengan tema percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan bersama Ibu Hajah Winarni Nanang Ermanto. Panjang sekali obrolannya, kalau kita terusin banyak episodenya. Kita potong dulu, kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.